Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al mushtabihan 'alaina fanudilla 'an sabilik. Allahumma ihdina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma iftah lana bifutuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bifutuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bifutuhil 'arifin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tuwaffiqna lit-taqwa wal-'ismata wal-istiqamah wa tumannihna khairas sa'adah wal khatimah warzuqna kamalal mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Wahsyurna fi zumrati ahlil Qur'an. Wajma' bainana wa baina ahlil Qur'an bi hurmatil Qur'an, bi syafa'atil Qur'an, bi barakatil Qur'an. Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana, Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma ij'alna min ahlil husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahlil husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahlil husnil khatimah wa min ahlil jannah bighairi hisab ma'a as-sabiqinal awwalin. Innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati 'ala du'aina jadir. Wa sallallahu 'ala khairi khalqihi Muhammadin Allahumma shalli 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. بشيء من علمه
sakitkan jismaniyah rohaniyah kami beserta keluarga kami dan semua jemaah yang hadir di majelis ini dengan semua orang yang terkait di dalamnya. Minta dijaga ya Allah dari segala keyakinan yang salah, minta dijaga dari segala pemahaman yang salah, dan minta dijaga dari segala mara bahaya fid dunya wal akhirah, wabil khusus mara bahaya qarna. Innaka ala kulli syai'in qadir, fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin. Allahumma shalli alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, wabil khusus nikmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita mudah untuk bisa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti apa? Alhamdulillah kita bisa istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu. Kita bisa istiqomah dengan mendengarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau tidak ada hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan mungkin bisa melaksanakannya. Sholawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harap syafaatnya, yang selalu kita harap bimbingannya. Subhanallah, insya Allah di pertemuan malam hari ini saya akan melanjutkan terkait penjelasan tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sebelum lanjut ini, monggo ibu yang di luar monggo mlebet mawon. Subhanallah. Monggo mlebet mawon monggo. Subhanallah. Jangan di luar, nanti kena angin. Subhanallah. Monggo mlebet mawon. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran. Subhanallah, ini ada di surah Yusuf ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, subhanallah, katakanlah dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya kita bisa bergembira, semestinya kita bisa berbahagia. Subhanallah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan bahwa sesungguhnya segala apa yang kita rasakan dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari rasa kesenangan, dari rasa kegembiraan, itu semua berasal dari siapa? Qul bifadlillah wa birahmatih. Itu semua berasal dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal di ayat ini Allah menekankan, ketika kita sedang berbahagia, ketika kita sedang bergembira, maka jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita
kita bisa berbahagia, kita bisa bergembira, kita bisa senang dengan segala apa yang ada di dalam diri kita itu, subhanallah, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, jangan lupakan itu. Karena mungkin biasanya orang itu kalau lagi senang, orang kalau lagi dapat kenikmatan, dapat kebahagiaan, seringnya ghaflah, lupa dengan siapa yang memberi kebahagiaan itu, terlena dengan kenikmatan yang dimiliki sehingga lupa bersyukur kepada zat yang memberikan kenikmatan tersebut. Maka di awal Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Subhanallah. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Artinya jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan segala kenikmatan atau kebahagiaan yang kita miliki, yang kita rasakan ini menjadi ladang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Maka siapa yang tidak mau ditambah kenikmatannya oleh Allah? Siapa yang tidak mau ditambah kebahagiaannya oleh Allah? Mau tidak ibu-ibu? Mau, subhanallah. Ketika mau, ada solusinya. Caranya kata Allah apa? Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan meyakini bahwa kenikmatan ini, kebahagiaan yang kita rasakan ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita tidak menjadi seperti kacang yang lupa kulitnya, seperti itu. Jadi kita mengetahui siapa zat yang memberikan kenikmatan tersebut. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita. Dan kenikmatan yang teragung dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu, disadari atau tidak, kita sadar atau tidak, mengerti atau tidak, bahwa kenikmatan yang teragung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita itu apa? Dengan diciptakannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diciptakannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Karena lagi-lagi sebelum saya melanjutkan pembahasan terkait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya ingin menyinggung sedikit pembahasan yang telah lalu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita itu untuk apa, Bapak? Untuk liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan apa? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita tidak akan mungkin dapat beribadah kepada Allah, kita tidak akan mungkin dapat menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita semua dapat memeluk agama yang hak, yakni Islam. Kita semua dapat mengerti ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan cara yang semestinya, dengan cara yang baik. Ini semua dari siapa tuntunannya? Kalau bukan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya kenikmatan yang teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah apa? Dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, subhanallah, redaksinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Subhanallah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepadamu nur, cahaya minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kita semua cahaya dari Allah. Siapakah cahaya itu? Apakah yang dimaksud oleh Allah dengan cahaya dari Allah? Yakni tidak lain tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca tafsirannya itu, ulama-ulama ahli tafsir menafsirkan bahwa nur di situ adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kita semua cahaya dari Allah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan, yakni Al-Qur'an. Artinya bahwa sebelum Allah menyebutkan Al-Qur'an, Allah terlebih dahulu menyebutkan nur. Yang dimaksud nur ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya. Artinya seperti ini Mbak, subhanallah, ibu-ibu, seperti ini. Sekarang ini Mbak sedang menulis, subhanallah, sedang membaca buku umpama. Kalau dalam keadaan gelap, bisakah menulis? Tidak akan mungkin bisa. Ketika kita pengen ngaji Al-Quran dalam keadaan tidak ada lampu, gelap gulita, bisakah membaca? Tidak akan mungkin bisa membaca. Lampu itu, cahaya itu, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat membaca Al-Quran, kita dapat mengerti ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah ketika kita bisa beribadah kepada Allah, alhamdulillah kita tidak tinggal jamaah, alhamdulillah kita tidak tinggal sholat sunnah qabliyah ba'diyah, alhamdulillah kita bisa beramal yang lainnya. Jangan lupa ini semua keluar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita punya pemahaman yang seperti ini dan dipraktekkan, ketika kita mengerjakan segala kebaikan, kita kaitkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fattabi'uni, dengan orang-orang yang dapat mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya mengikuti, mencintai tuntunan dan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti atau mencintai ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama seperti mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mencintai baginda Nabi, akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai sunnahku, yakni tidak sekedar cinta, tapi mengikuti tuntunan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabbani, maka sama seperti mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencintai beliau, kana ma'i fil jannah, akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Subhanallah. Siapa yang tidak mau bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu impian dari kita semua.
Itu keinginan agung dari kita semua. Maka bismillah, Allah sudah dari dulu memberikan formula, memberikan solusi bagi siapa orang yang pengen dekat dengan beliau. Ikutilah sunnahnya, ikutilah ajarannya dengan kesungguhan dan dengan hati yang dipenuhi dengan rasa mahabbah atau rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Ditanyakan kalau umpama subhanallah, ini kan saya ngadain pengajiannya ibu-ibu ya, ini di-share di video, subhanallah, saya kirim ke teman saya yang di Jakarta itu. Teman saya bertanya seperti ini, subhanallah Mil, kenapa sih kamu kalau nyebut nama Rasulullah pakai baginda segala seperti itu? Kenapa harus baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa harus baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa tidak Rasulullah saja? Atau kenapa tidak seperti yang lainnya Muhammad saja? Kalau lagi menceritakan tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka subhanallah, saya jawab di pengajian. Subhanallah, seperti ini ibu-ibu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, subhanallah. Bunyinya seperti ini, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Subhanallah. Janganlah kalian semua menjadikan panggilan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian memanggil teman-teman kalian. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara langsung kita harus ada panggilan khusus untuk tanda penghormatan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita semua yang menjadi umat dari beliau subhanallah memanggil nama beliau dengan sekedar nama. Contoh umpama Muhammadnya saja, subhanallah. Ini termasuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kurang beradab. Karena yang kita bicarakan ini siapa? Habibur Rabbul Alamin, kekasih Tuhan semesta alam. Yang kita bicarakan ini bukan sembarang orang, bukan sembarang orang, subhanallah. Tapi yang kita bicarakan adalah sebaik-baiknya orang, semulia-mulianya orang yang menjadi kekasih Tuhan semesta alam. Maka dengan saya memanggil panggilan baginda, ini bukan mengada-ngada sama sekali, tapi ini saya berusaha mencontoh, berusaha meniru apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Ada perbedaan dengan memanggil beliau kepada memanggil yang lainnya, subhanallah. Ini tanda penghormatan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, jangankan Rasulullah, umpama kita punya guru namanya Utsman. Kita cerita, Utsman ini bilang gini, subhanallah. Sopan tidak? Tidak sopan. Atau kita punya orang tua, umpama orang tua kita namanya siapa? Zaid. Zaid ini ngomongnya gini, subhanallah. Bapaknya sendiri ngomong Zaid, subhanallah. Kan tidak sopan itu. Itu sekedar orang tua, sekedar guru. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bibitnya guru, bibitnya orang tua. Kalau kita memanggil sekedar nama, di mana adab kita kepada mereka? Maka saya memanggil dengan panggilan baginda. Ini tanda penghormatan saya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga lebih mendapatkan ridho dari Allah, ridho dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah ibu-ibu. Kemarin kita sudah membahas terkait kemuliaan, keagungan yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terkait rupa dan akhlak beliau
jika kita semua membaca lebih luas di hikayat-hikayat, di buku-buku sejarah terkait baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mungkin kita akan terkagum-kagum. Subhanallah, ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu dikisahkan bahwa beliau dalam keadaan bersujud. Subhanallah. Ada riwayat lain mengisahkan bahwa beliau dalam keadaan menengadah ke atas mukanya dengan jari telunjuknya. Subhanallah. Tanda apa? Sujudnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat baru dilahirkan itu menunjukkan rasa ketawaduan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bayangkan bayi mana yang dilahirkan dalam keadaan bersujud, bayi mana yang ketika dilahirkan kepalanya menengadah ke atas, tanda sebagai keagungan yang dia miliki. Bayi mana yang ketika masih berada di kandungan ibunya dibicarakan oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Mbak baca kitab As-Sirah An-Nabawiyah, subhanallah, atau As-Sirah Al-Halabiyah, dijelaskan ketika Rasulullah di dalam kandungan itu para binatang saling ngobrol, ibu-ibu, subhanallah, membicarakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Binatang-binatang yang ada di darat, di lautan, di udara, semua membicarakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayi mana yang dapat dibicarakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain seperti ini? Ketika Rasulullah sedang berada dalam kandungan ibunya, subhanallah, dikisahkan bahwa pada waktu itu tanah menjadi subur, bumi menjadi subur, pohon-pohon berbuah dengan begitu lebatnya, dan melengkung merendah sehingga memudahkan pemetik untuk memetiknya. Subhanallah, ini barokahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayi mana yang ketika dalam kandungan, subhanallah, masya Allah, sesembahan yang menyala beribu-ribu tahun, api yang lebih 2000 tahun disembah oleh orang-orang, hancur seketika, padam seketika. Itu bayi mana? Bayi ini adalah kekasih Tuhan semesta alam. Bayi ini adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bayi yang menjadi cikal bakal orang yang amat sangat berbudi pekerti yang agung. Subhanallah. Masya Allah, fumma masya Allah, masya Allah, fumma masya Allah. Maka ketika kita betul-betul mempelajari kisah atau sejarah terkait kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kita betul-betul memahami, mau tidak mau akan timbul rasa cinta di dalam hati kita kepada beliau. Mau tidak mau akan timbul rasa rindu kita kepada beliau. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Saya bacakan ayat terkait kemuliaan tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ibu-ibu ya. Subhanallah. Ini ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ini ayatnya sangat familiar, sering didengar oleh kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seperti ini. Sungguh ya, Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi. Sesungguhnya Allah
Sesungguhnya Allah dan baginda dan para malaikatnya bersolawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Oleh karenanya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu sekalian untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini artinya, subhanallah. Artinya bahwa sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah terlebih dahulu bersolawat kepada beliau. Para malaikat terlebih dahulu bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, sesungguhnya Rasulullah itu tidak butuh dengan solawat kita. Rasulullah itu tidak butuh dengan solawat kita. Loh, kenapa enggak Kumil? Kalau tidak butuh, kenapa Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada beliau? Agar kitanya terbawa-bawa mulia, agar kitanya terbawa-bawa keagungan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang menciptakan segalanya, Zat yang segala kesempurnaan berada dalam genggamannya, itu bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat, makhluk yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sekalipun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita pahami salawat dari Allah dan para malaikat ini sudah cukup menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia. Tidak butuh dengan salawat kita. Lalu apa hikmahnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada beliau, agar kitanya orang awam ini, agar kitanya yang masih banyak salah ini, agar kitanya yang masih teledo dalam melaksanakan perintah Allah ini terbawa-bawa mulia, terbawa-bawa agung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita yang butuh kepada beliau. Jangan salah paham, Mbak Pondok. Subhanallah, jangan dikira ketika kita bersolawat itu subhanallah Rasulullah yang butuh. Tidak, Rasulullah tidak butuh solawat kita. Kita yang butuh bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kitanya terbawa berkahnya Rasulullah, agar kitanya terbawa syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibu-ibu, solawat satu kali dari Allah, solawat satu kali dari Allah. Jika semua amal ibadah manusia atau semua amal makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di semesta ini, dari awal penciptaan sampai hari kiamat kelak, jika ditimbang dengan timbangan yang sama, kemudian salawat dari Allah ini ditimbang di timbangan yang lain, maka yakni akan lebih berat bobotnya salawat satu kali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Allah secara terang-terangan menyebutkan bahwa dirinya Zat yang Maha Agung ini bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini termasuk ayat yang menunjukkan begitu agung dan begitu mulianya kedudukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Imam Sakhawi berkata dalam kitab Afdhulus Sholawat ala Sayyidis Sadat karya Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, subhanallah, ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Allahumma sholli 'alaihi, ini menunjukkan ayat yang menerangkan terkait keagungan dan kemuliaan
Tidak ada nabi atau orang yang mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang didapat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena nabi kita nabi termulia, karena nabi kita nabi yang paling agung, maka kita yang menjadi umatnya, ketika kita dapat meniru, mencontoh tuntunan dari baginda Nabi SAW, kita pun akan menjadi umat yang teragung, umat yang termulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Oleh karenanya ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala lagi-lagi berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin, kalian semua ini, kita semua ini orang Islam, termasuk khaira ummah, termasuk sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari golongan manusia, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, yang memerintahkan kebajikan, yang memerintahkan kebaikan, yang mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini Mbak Pondok, kalau kita pahami, Allah memberikan syarat. Ketika kita pengen menjadi umat yang termulia, benar-benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala terpandang sebagai umat yang termulia, maka minimalnya kita harus punya 3 syarat ini. Yang pertama apa? Ta'muruna bil ma'rufi, memerintahkan untuk mengerjakan kebajikan, memerintahkan untuk mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW. Artinya bahwa memerintahkan ini tidak hanya sekedar memerintah, tapi kita sendiri yang memerintahkan ini sedikit demi sedikit untuk bisa meneladani, mempraktekkan apa-apa yang terkait dari kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar memerintahkan hal yang baik, tapi wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah seseorang agar jangan sampai mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menasehati orang jangan sampai berbuat maksiat, menasehati orang jangan sampai berbuat sesuatu yang menjadikan Allah dan Rasulnya tidak ridho. Memerintahkannya ini juga tidak sekedar memerintah, tapi dia sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua tidak akan berarti kalau tidak ada yang namanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan kita bisa melakukannya, kejelekan kita bisa menghindarinya, tidak akan berarti kalau itu tidak diselimuti dengan selimut tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita semua menjadi umat yang terbaik. Siapakah umat terbaik itu? Yang pertama, yang memerintahkan kebajikan, yang mencegah kemungkaran, dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kita kembali lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi disebutkan bahwa Allah sendiri dan para makhluknya yang paling mulia, yang mulia para malaikatnya, subhanallah, telah bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Hal demikian menunjukkan keagungan derajat, ketinggian kedudukan yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW
sejatinya tidak butuh dengan sholawat kita. Ketika kita bersalawat kepada beliau, sejatinya kita yang butuh kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita memperoleh syafaatnya, agar kita memperoleh kebaikannya, agar kita memperoleh berkah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka subhanallah, saya teringat akan syair yang didendangkan oleh Al-Arif Billah Al-Alamah subhanallah Al-Imam Al-Haramain Asy-Syarifain Syekh Muhammad Amin Qutbi subhanallah. Beliau mendendangkan syair seperti ini: Ya Lailatul Itsnain madza safahat yumnaki min fadlin asyamma wa min hina. Ya Lailatul Itsnain madza safahat yumnaki min syarafin wa a'zama jalla. Kullul layalil bid, kullul layalil bid laha nasabun ilaik. Fa'anta miftahus sanah, fa'anta misbah fal a'yad wal fath wal qadr wal mi'raj bil hasanati allati dhaharna a'yun. Subhanallah. Ini artinya seperti ini, subhanallah. Ya Lailatul Itsnain, duhai malam Senin. Madza safahat yumnaki min fadlin asyamma wa min hina. Apa yang menyapamu, apa yang menjadikanmu begitu harum, begitu penuh dengan wangian, begitu penuh dengan kemuliaan. Artinya seperti itu. Ya Lailatul Itsnain madza safahat yumnaki min syarafin wa 'azama jalla. Apa yang menjadikanmu begitu mulia dan begitu agung. Kullul layalin bidlaha nasabun ilaik. Segala malam yang baik itu muncul dari malammu. Fa'anta miftah, fa'anta misbah. Maka engkau adalah kunci, engkau adalah penerang. Fal a'yad wal fath wal qadr wal mi'raj bil hasanati allati baharna a'na. Adanya hari Id, Idul Adha, Idul Fitri, adanya Yaumul Fath, pembukaan kota Mekah, kemenangan Islam, adanya Mi'raj, adanya Lailatul Qadar, itu semua muncul dari malam, duhai malam Senin. Maka yang jadi pertanyaan, ada apa di malam Senin ini? Ternyata diusut malam Senin ini adalah malam kelahiran dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul sekali syair ini. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada Lailatul Qadar. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada hari Id. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada kemenangan Islam. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada yang namanya Isra Mi'raj. Maka semua keagungan-keagungan yang ada di dalam Islam terkait hari atau waktu, itu semua yang muncul dari waktu atau malam di mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Subhanallah. Ini yang satu, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ditanyakan kumil kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di hari Jumat, kan hari Jumat itu hari yang termulia, Sayyidul Ayyam. Karena Rasulullah tidak dimuliakan oleh hari Jumat. Rasulullah telah mulia sendiri. Justru hari Jumat mulia karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Bulan Ramadan kan bulan yang termulia. Karena Rasulullah mulia bukan karena bulan Ramadan. Bulan Ramadan mulia karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ketika Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki subhanallah bersolawat memuji kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan seperti ini: sesungguhnya pujian ini menjadi mulia karena Rasulullah, bukan Rasulullahnya yang menjadi mulia ketika dipuji. Jangan kita salah paham. Jangan sampai kita beranggapan ketika kita memuji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita melantunkan qasidah terkait kemuliaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
Itu Rasulullahnya sedang dipuji oleh kita secara lahir, iya. Tapi hakikatnya justru pujian itu, qasidah itu menjadi mulia karena memuji baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Islam menjadi mulia karena apa? Menjadi umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karenanya jangan sampai lupa segala apa dari kebaikan yang kita lakukan kita niatkan ini niru, ini mengikuti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kemuliaannya akan lebih kita peroleh, keagungannya akan lebih kita dapatkan. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, hingga ketika kita berdiri saat mahal qiyam itu ibu-ibu, subhanallah, itu tanda apa? Tanda penghormatan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada niat yang lain kecuali untuk mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah, subhanallah. Ini kalau tidak salah ini dari sahabat Hasan bin Thabit, subhanallah. Pada satu waktu itu Rasulullah dan para sahabatnya sedang berkumpul di satu majelis, subhanallah. Rasulullah bilang, la taqumu kama yaqumul ajib. Janganlah kalian berdiri menyambutku ketika aku datang sebagaimana yang dilakukan oleh orang ajam, orang selain Arab ketika raja-rajanya datang. Rasulullah sangat tawadu, subhanallah, tidak ingin dihormati. Maka ketika Rasulullah berbicara hal demikian, para sahabat nurut, patuh, subhanallah. Ada satu sahabat yang tidak nurut, ibu-ibu, subhanallah. Ketika Rasulullah datang, sahabat ini berdiri, subhanallah. Maka sahabat-sahabat yang lain langsung menoleh kepada sahabat ini, namanya Hasan bin Thabit. Ya Hasan, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu mengikuti perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Baginda Rasul bilang jangan berdiri. Maka sahabat Hasan bin Thabit ini mengatakan, subhanallah, dengan bersyair seperti ini. Subhanallah, qiyami lil azizi aliyya fardun wa tarkul fardi ma huwa istaqim. Ajibtu lahu liman lahul aqlus salim yara hadzal jamala wa la yaqum. Subhanallah. Apa yang dikatakan Hasan bin Thabit ini? Bahwa qiyami lil azizi aliyya fardun, berdiriku karena menyambut kekasih datang itu adalah kewajiban bagiku. Wa tarkul fardi ma huwa istaqim, dan meninggalkan kewajiban itu sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan. Ajibtu liman lahu aqlus salim, dan aku sungguh terheran-heran, sungguh aneh kepada orang yang punya akal. Yara hadzal jamala wa la yakun, melihat orang sesempurna baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat orang semulia, seistimewa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau berdiri untuk menghormatinya. Sungguh aku terheran-heran. Ketika sahabat ini mengatakan demikian, maka seluruh sahabat yang ada pada waktu itu yang sedang duduk langsung berdiri semua. Subhanallah, tidak ada yang nurut dengan Rasulullah, subhanallah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau malah tersenyum. Beliau malah tersenyum, artinya apa? Mengiyakan, membiarkan yang dilakukan oleh para sahabat ini. Artinya seperti ini, ibu, kita umpama ini lagi musim ini ya, sebentar lagi Maulid, subhanallah. Ada golongan yang mengatakan nanti ini bid'ah, tidak boleh, ini tidak dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan seperti itu nantinya. Tapi insya Allah kita dengan hujah yang kuat, ahli sunnah wal jamaah, kita memperbolehkan diadakannya Maulid, subhanallah, diadakannya acara untuk menghormati kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai umpama kita berdiri di mahalul qiyam itu, kita tujuannya bukan apa-apa selain dari untuk menghormati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanya hujahnya mana, ceritakan saja hadis ini, subhanallah, masya Allah, summa masya Allah. Artinya bahwa karena seperti
ini Ibu. Ada yang namanya bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru, subhanallah. Kebanyakan bid'ah itu adalah sesat. Kullu bid'atin dolalah. Sesuatu yang baru itu kebanyakan sesat. Dan ada kelompok orang-orang yang mengatakan bahwa maulid Nabi, diadakannya acara maulid Nabi itu adalah sesuatu yang sesat. Karena itu tidak dilakukan pada zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insya Allah kita punya hujah bahwa yang dimaksud bid'ah di sini ketika sesuatu yang baru itu, sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertentangan dengan hukum-hukum agama Allah, hukum-hukum agama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu mengandung kebaikan, mengandung tuntunan ajaran dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada masalah. Karena bid'ah itu ada dua, bid'ah dolalah, yang kedua bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah ini yang dimaksud oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dolalah. Artinya apa? Sesuatu yang baru ini yang bertentangan ajarannya dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang namanya bid'ah hasanah, sesuatu yang baru ini yang tidak ada di zaman Rasulullah, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak bertentangan dengan ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau justru mengandung nilai-nilai ajaran dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Sholat tarawih itu subhanallah, sholat tarawih dengan jamaah itu tidak dilakukan di zaman Rasulullah, adanya di zaman sahabat Umar bin Khattab. Quran yang kita baca itu mushaf Utsmani, tidak ada di zaman Rasulullah. Seperti Maulidun Nabi itu tidak diadakan oleh Rasulullah, tapi itu diperbolehkan. Justru malah subhanallah Imam Syekh Abu Syamah, guru dari Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, mengatakan Maulidun Nabi adalah sebaik-baiknya suatu hal yang baru yang dilakukan di zaman sekarang. Karena itu mengandung kemuliaan, mengandung keagungan, karena diadakan dari rasa cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan wadzakirhum bi ayyamillah, dan ingatlah hari-hari Allah. Wadzakirhum bi ayyamillah, dan ingatlah hari-hari Allah. Kelahiran dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk hari-hari Allah. Maka ini ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam Maulid Nabi ada sholawat, kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Di dalam Maulid Nabi ada pembahasan kisah-kisah Rasulullah, kita diperintahkan untuk mengerti kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak manfaatnya, insya Allah kita punya hujah kuat untuk bisa mengadakan acara tersebut. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Karena ketika kita melakukannya tidak lain tidak bukan itu tujuannya satu, untuk mendapat keberkahan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat itu untuk apa? Lagi-lagi kita mengatakan kita yang butuh salat, agar kita mendapatkan keberkahan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bacakan hadis yang baik-baik. Subhanallah, ini saya baca dari kitabnya Walid Al-Fadail fi Bayani Akhlaqin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Nawafil, bab sholawat. Subhanallah, ini ada hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Subhanallah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah
saja, salawat dari Allah satu saja kepada kita, jika ditimbang dengan seluruh amal ibadah ahli langit, ahli bumi, tetap berat salawat dari Allah yang satu kali ini. Sedangkan ketika kita salawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali, kita akan memperoleh salawat dari Allah 10 kali. Subhanallah. Maka jangan bosan-bosan ibu sambil masak, sambil nyapu, sambil naik motor, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah, tinggal kita yang mau tidak menjalankan, dan ini itu sudah. Subhanallah. Mendapat surga itu sebenarnya tidak sulit, tergantung kitanya mau atau tidak. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah lagi ya. Ini ada hadis an Abi Kahil radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Kahil, man shalla alayya kulla yawmin 3 marrat wa kulla laylatin 3 marrat hubban wa syauqan ilayya, kana haqqan 'ala Allah ay yaghfira lahu dhunubahu tilka laylata wa dhalika al-yawm. Rawahu Ibnu Asyim. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asyim dari sahabat Abi Kahil yang mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abu Kahil, siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali pada tiap harinya dan 3 kali pada tiap malamnya dengan rasa cinta dan rindu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hak bagi Allah untuk mengampuni semua dosa-dosanya yang dilakukan pada malam dan hari itu juga. Subhanallah. Tidak banyak ibu-ibu, 3 kali di waktu malam, 3 kali di waktu siang. Ketika kita mengucapkannya dengan hati yang dipenuhi dengan rasa mahabbah, cinta, wasyaf dan rindu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita pada hari itu dan pada malam itu. Subhanallah. Kita ini disadari atau tidak, pasti tiap hari ada saja salahnya, ada saja dosanya. Ini kita, subhanallah. Saya sih ngaku, subhanallah, seperti itu. Maka ini ada resep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa bagi kita yang pengen diampuni, dimaafkan kesalahannya, maka bersolawatlah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak, malam 3 kali, siang 3 kali. Subhanallah, tidak ada 1 menit kalau mengatakan. Tapi syaratnya satu, ibu-ibu, dipenuhi dengan rasa cinta, rasa rindu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pintar-pintar kita lah bagaimana caranya agar hati kita terus tumbuh makna cinta, makna rindu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan rasa cinta dan rindu ini, ketika kita bersolawat 3 kali di waktu malam, 3 kali di waktu siang, maka dosa-dosa kita pada waktu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Satu lagi saya bacakan hadis saya, ibu-ibu. Subhanallah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 wa man shalla alaihi 10 sallallahu alaihi 100 wa man shalla alaihi 100 kataballahu baina 'ainaihi bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nari wa askanahu Allahu yawmal qiyamah ma'asy syuhada. Subhanallah. Rawahu Tabarani. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari sahabat Anas bin Malik, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang bersolawat kepadaku dengan 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya dengan 10 kali. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali, maka Allah akan bersolawat kepada
kepadanya 100 kali. Subhanallah. Dan siapa yang bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 100 kali, maka Allah akan mencatat di antara kedua matanya kebebasan dari sifat munafik dan dari api neraka. Subhanallah. Dan Allah akan menempatkannya di yaumul qiyamah kelak beserta para syuhada. Subhanallah. Ibu-ibu, siapa orang yang baca sholawat 100 kali? 100 kali ini tidak ada 10 menit lah. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 100 kali, maka Allah akan mencatat pahala bagi orang tersebut kebebasan dari sifat munafik dan dari api neraka. Artinya apa? Ada jaminan bagi kita semua yang membaca sholawat 100 kali kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jaminan surga. Karena orang munafik ini tempatnya di neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini tempatnya di bawah-bawahnya neraka. Dan siapa orang yang membaca 100 kali sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibebaskan dari sifat orang-orang munafik, dan di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama para syuhada. Subhanallah ibu-ibu, kalau kita bahas syuhada ini perjuangannya luar biasa. Dia mau mengorbankan nyawanya sendiri berperang di jalan Allah antara mati dan hidup, meninggalkan keluarga yang dicintainya, meninggalkan harta yang diusahakannya. Ini para syuhada. Subhanallah, pengorbanannya luar biasa. Dan Allah begitu memudahkan umat di zaman sekarang. Siapa orang yang membaca sholawat 100 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan orang tersebut bersama para syuhada. Subhanallah. Artinya apa? Kita akan mendapatkan kedudukan, keistimewaan sebagaimana para syuhada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pada satu waktu Rasulullah menangis dan dilihat oleh para sahabatnya. Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Dijawab, aku rindu kepada saudaraku. Bukankah kami saudaraku ya Rasulullah? Kata para sahabat, la antum ashabi. Kamu bukan saudaraku, tapi kamu sahabatku. Amma ikhwani faqawmun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa la yaruni. Subhanallah. Adapun saudaraku ini yang aku rindukan ini, sampai aku menitikkan air mata karena rindunya kepada saudaraku ini, siapa? Mereka adalah kaum yang datang setelah kematianku, yang tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku. Subhanallah. Kita ibu-ibu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa ajaran yang hak. Kita berusaha untuk bisa mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti tuntunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau sendiri yang berucap, aku rindu kepada saudaraku. Siapakah saudaramu ya Rasulullah? Orang-orang yang datang setelah kematianku. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka meyakiniku, mau mengikuti sunnah-sunnahku. Subhanallah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga
kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meneladani, meniru dan mencontoh tuntunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dipermudah oleh Allah segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang lagi belajar dimudahkan belajarnya. Semoga yang lagi usaha, lagi dagang dilancarkan usahanya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya. Semoga yang sedang berkeluarga, yang baru menempuh hidup baru, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang manfaat, ilmu yang bermanfaat, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hada minka wa ilaika fataqabbal minna. Dan jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ini murni dari kedhaifan saya, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum